manusia karena dia banyak belajar Alkitab, lalu di dalam pemahaman yang lahiriah, lalu dia mengucapkan seperti itu. Tuhan ini ngurusin masalah dosa, masalah kejahatan manusia. Manusia dengan terpengaruh iblis itu berdalih macam-macam, ya, mengatasnamakan kebenaran tapi menyesatkan orang. Itu banyak sebenarnya. Itulah dosa yang ada pada banyak orang itu. Dulu, jangan kau hanya ngomong dari dulu kau kayak gitu aja terus. Rugi negara bayar pensiunmu itu. Karena tidak ada otakmu. Kau bicara pakai dalil dan apa? Saya berbicara dalil, Martin. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Ahisuma berdebat dengan Pendeta Martin Ali. Cuman sayangnya kepotong sikit ya. Pendeta Martin Ali ini dari dulu hingga sekarang tuh ya, itu debatnya hanya curhat saja, banyak ajaran kasih hanya itu saja. Saya kenal Pendeta Martin Ali ini dari tahun 2014 sampai sekarang, tapi hanya itu saja berdebatnya, tidak berubah itu. Malah mengatakan Ahisuma itu stres katanya karena terlalu banyak membaca isi kitabnya, yakni Bible ya. Kitabnya Kristen itu jadi stres katanya. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Untuk Adam, Pak Ustadz, ya, sepertinya dari kitab saya dengan kitab Pak Ustadz itu berbeda. Karena di kitab Pak Ustadz itu, bahkan Adam itu dikehendaki Allah untuk berdosa, Pak Ustadz, kan di situ. Ya, memang itu berdosa. Sementara iya, kalau di kitab Kristen kan tidak, akan di situ. Karena kitab di Adam itu diberikan kehendak bebas untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat, kan di situ. Nah, itu penjelasan saya tadi itu. Iya, itu di kitab Kristen, Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz tidak, ya di dalam hadis saja sudah mengatakan, Pak Ustadz, hadis Bukhari 436. Allahu Akbar. Surah As-Sam, ayat Al-Qur'annya menyebutkan. Ya. Kenapa penjelasan saya yang Anda bantah mengatakan tidak ada? Justru manusia diciptakan oleh Tuhan, makanya diberikan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. Al-Qur'an menyebutkan dia akan diuji. Kesempurnaan diciptakannya manusia diilhami nanti ada jalan yang baik dan ada jalan yang buruk sebagai ujian bagi manusia. Kalau dia mengikuti jalan yang buruk, maka itu akan celaka. Tidak ada kaitannya dengan dosa waris. Surah An-Najm juga menyebutkan ala tajiru wajiratu wijra ukhra, bahwa seseorang itu tidak akan menanggung dosa kesalahan orang lain, alias orang menanggung kesalahan masing-masing. Di dalam Yesaya 18 nomor 20 sampai 23 juga sama. Seorang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya. Masing-masing itu akan menanggung dosanya. Apabila orang itu bertobat dari kesalahannya, melakukan ketetapan Tuhan, orang itu akan selamat. Dosanya tidak akan diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Dia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Nggak ada konsep dosa waris. Semua ditanggung masing-masing. Bertobat dia selamat. Itu clear, itu udah selesai ajaran para nabi terdahulu yang tertulis yang Anda imani sebagai perjanjian lama. Nah sekarang konsep Kristen masuk. Tadi membawa penyaliban. Ketika manusia pertama jatuh karena dosa akibat si ular tua, di situ adalah iblis. Pertanyaan saya, ada nggak peran iblis dalam penyaliban Yesus? Oke, saya tidak mau bertele-tele kalau gitu. Kitab Anda menjelaskan, Yesus sendiri mengatakan, memang salah satu dari murid Yesus itu disebut sebagai iblis, pengkhianat.
dan dia menginginkan Yesus ditangkap dan dibunuh di atas kayu salib. Artinya, manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena iblis. Dalam konsep iman Anda, iblis melakukan kejahatan sebagai aktor utamanya, tapi di abad pertama, iblis juga yang menyebabkan dosa Kristen ditebus. Selesai sebenarnya. Yang paling berjasa dalam iman Anda itu iblis. Loh, enggak ada. Kita tidak pernah mengatakan bahwa iblis coba itu pelan-pelan berjasa dalam penyelamat iman Kristen, Pak Ustadz, ya kan? Karena rencana Allah Ya, itu ini sudah ditolak ada dalam memang. kekekalan, Pak Ustadz. Karena rencana Allah ini memang sudah ada dalam kekekalan, Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz baca di Kejadian Sekarang 3 ayat 11 mengatakan. kan di situ. Itu kan rencana Allah di situ. Ya kan di situ. Nah, keturunan perempuan akan menemukan kepala ular, sementara ular akan menemukan tumitnya. Nah, ini kan satu nubuatan penderitaan Mesias di situ, Pak Ustadz. Kapan? Kan di situ sekaligus Siapa yang meremukan ular siapa? Silakan Bang. ya, Yesus, Pak Ustadz. Kan di situ dia. Oh, Iya, coba itu coba adalah dari nubuatan perspektif tentang Kristen saya lihat Mesias dulu di situ. Bang Yosef. Coba kapan iblis diremukan oleh Yesus? Yang ada Yesus remuk sama iblis. Gimana sih? Dalam arti begini, Pak Ustadz, di dalam kematian disitulah Yesus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Kan di situ kematian tidak membuat Yesus itu mati selama-lamanya, Pak Ustadz. Ya kan? Ya, manusia dalam memang tidak kematiannya mati itu selama-lamanya, yang mengalahkan gimana kuasa sih? maut itulah yang masuknya Enggak. iblis. Betul, Tadi. Ustaz, Di benar. situlah dikatakan bahwa Mesias sudah meremukkan kepalanya iblis di situ, Pak Ustadz. Ayatnya mana Mesias? Makanya dalam kematiannya selama 3 hari itu, disitulah Yesus mengalahkan kuasa maut itu. Dia menyelamatkan orang-orang yang dahulunya mati, Pak Ustadz, masuk ke dalam kerajaan maut itu. Karena ada tuh Wah, dalam ini pengakuan iman masuk rasuli. masuk konsep dewa-dewa yang mati bangkit kembali adanya kalau kayak gini. Aduh Bang. Coba gini ya teman-teman Kristen. Nanti Bang, kita pakai dalil dulu ya. Kenapa saya katakan dalam imannya orang Kristen iblisnya jadi dikategorikan yang berjasa? Karena ketika kalian menyalah-nyalahkan Adam, Nabi Adam alaihissalam kan gitu. Yang memang di situ adalah disebabkan oleh iblis, tapi kalian mengusung konsep yang namanya dosa waris. Sehingga keturunan Adam itu diwarisi dosa. Nah, itu yang masuk dalam konsep iman Kristen. Nah, oke, sekarang karena iblis sangat bersalah di situ, dia menghasut Adam, menyebabkan manusia berdosa, sebelum menghasut istrinya ya, menyebabkan manusia berdosa, kan gitu. Nah, maka iblis di situ melakukan kesalahan yang besar, menyebabkan dunia ini penuh dengan dosa. Tapi di abad pertama, iblis melancarkan misinya, masuk ke dalam konsep iman Kristen agar dosa manusia itu ditebus. Dan ketika konsep penebusan dosa tidak lepas dari peran iblis, itu dijelaskan di dalam kitab Anda. Oke, sebentar Pak Ustadz, ada yang belanja. Mungkin lanjutkan dulu Pak Martin sama Pak Aliku ya. Ya, silakan. Ya, Belum jaga toko nih Bang Dedi. yang pasti dosa itu ada di dunia kan. Pertama Adam diusir, sama Hawa diusir. Itu karena perbuat dosa. Ya kan? Lalu dosa itu ada di dunia sampai sekarang. Buktinya orang bunuh-bunuhan, musuh-musuhan, benci-bencian. Nah, ini yang mau diatasi oleh Trinitas. Lalu Tuhan bagaimana kenapa dosa manusia putus hubungan dengan Tuhan. Lalu dengan penebusan oleh Yesus, manusia dikepulihkan hubungan dengan Tuhan. Lalu dikaruniakan Roh Kudus untuk mengatasi masalah pengaruh dosa iblis. Begitu. Kalau orang yang dituntun Roh Kudus, dia bisa belajar untuk mengalah, mengampuni musuh. Tapi kalau yang tidak punya Roh Kudus, mereka cenderung untuk membinasakan orang. Itu bukti itu seperti itu. Sehingga kalau kita... Coba pertanyaan saya Pak Martin, karena tidak pakai dalil, pertanyaan saya, setelah Yesus memulihkan perkara dosa, bunuh-bunuhan dan pembantaian, masih ada nggak di bumi ini? Itu masih ada karena mereka tidak percaya. Gagal dong kalau gitu. Masih ada karena mereka tidak percaya. Kalau mereka percaya dituntun Tuhan, mereka bisa mengalah. Kalau pelakunya Kristen sendiri, Itu orang yang orang tidak percaya dalam Tuhan. tuntunan Tuhan. Itu tidak dalam tuntunan Tuhan. Ada Waduh, orang enggak. yang melawan juga ada. Itu Kalau dosa. gitu peristiwa Karena bagaimana dosa dia perang salib, Paus menginstruksikan pembantaian, Iya. itu nggak ada dalam roh Tuhan.
Itu memang orang yang memang menggunakan akalnya saja tanpa iman. Kalau orang menggunakan iman lalu dituntun Roh Kudus, dia tidak akan berbuat seperti itu. Jadi memang orang Kristen pun ada yang memang mengabaikan tuntunan Tuhan, Roh Kudus, sehingga ada saja dosa. Tapi yang paling penting di sini, rencana Tuhan untuk membebaskan manusia dari pengaruh iblis adalah Roh Kudus. Makanya adanya Trinitas. Trinitas itu untuk memberi kekuatan pada manusia supaya dia bisa melawan kecenderungan hati yang jahat. Sehingga orang Kristen banyak yang berani mengalah, bisa mengampuni orang yang menganiaya sekalipun. Itu orang Kristen banyak udah lakukan itu. Karena ada Roh Kudus. Ada orang Kristen yang tidak bisa melakukan karena Pak memang Martin, dia tidak membuka diri untuk dituntun Roh Kudus. Itu karena kuncinya ini di ya situ. nggak pakai dalil. Jadi kita mau saya- bicara dosa kita waris atau tiktokkan tidak, kalau yang gitu. penting dosa itu ada. Dan manusia itu jahat buktinya. Saya Gitu. tanya, pembunuhan terhadap Yesus itu jahat atau tidak, Pak Martin? Jahat. Itu adalah Jahat. pengaruh dari Tuhan iblis. Pertama Yudas. Iblis mempengaruhi. Oke. Ya. Ya sudah, berarti memang kejahatan itu terjadi dalam konsep iman Kristen yang diimani sebagai pembunuhan atau penebusan dosa. Itu sudah diawali dengan tindakan kejahatan itu. Kejahatan yang Itu dilakukan sudah dilakukan oleh orang-orang yang dikuasai oleh iblis, dihasut oleh iblis. Seperti Berarti orang iblis Yahudi berjasa dong. dan orang-orang Farisi juga mereka dipengaruhi oleh iblis sehingga berbuat jahat karena mereka tidak punya Roh Kudus. Karena ya, di memang sini, belum diberikan Anda Roh imani nggak bahwa Yesus di atas kayu salib itu menebus dosa? Yesus itu melakukan itu karena ada hukum. Hukum Taurat mengatakan upah dosa adalah maut. Manusia yang sudah di dalam keadaan maut itu ditebus oleh Yesus, Bukan. digantikan oleh Yesus. Anda termasuk Sehingga imani dengan nggak pengorbanannya Yesus kita di atas dibenarkan. kayu salib? Pak Martin, Ya. Anda setuju nggak Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Ya jelas, memang itu dia menggenapi hukum Taurat. Oh, Upah dosa berarti adalah kejahatan maut. iblis tadi itu adalah bagaimana salah satu prosesi penebusan dosa, bukan kejahatan kalau masuk iman Kristen. Yang menyalibkan, yang membunuh, yang menangkap itulah kejahatan, itulah pekerjaan iblis. Lalu Kenapa hasilnya jadi kebaikan? Gimana sih? Iya, karena Yesus memenuhi hukum Taurat yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Sehingga dengan penalipan Yesus kebangkitannya, kita yang Betul. percaya sudah dibenarkan. Oke. Baik, Benarkan seandainya karena itu ada seandainya Kalau dulu, Baik. Saya tambahkan. kalau saya ngomong kalian diam dong. Kalau saya ngomong ya, kalian karena diam Bapak dong. kan ngomongnya nggak pakai dalil, jadi kita jadi ambil tektokan aja Pak gitu, bukan panjang tanpa dalil. Tapi kalau pakai dalil kami coba untuk maklumi, kita simak. Makanya kita jadinya tektokan Pak gitu, obrolannya. Di sini gitu. memang perbedaannya, orang Islam tidak percaya adanya dosa waris. Tetapi mereka percaya dosa itu ada di dunia ini. Karena ada dosa di dunia ini, maka Yesus datang. Tanpa ada dosa di dunia, Yesus tidak mungkin datang. Itu. Jangankan Muslim Pak, tadi teman Anda yang Kristen aja tidak menjelaskan dosa waris. Nggak ada dosa waris, tapi sifat perbuatannya. Sebagai memilih jalan gimana sih? Itu istilahnya untuk membantu kita supaya kita tahu bahwa dosa itu berasal dari iblis. Niat jahat semua, kebencian, kejahatan itu dari iblis. Itu supaya kita tahu, makanya dikatakan dosa waris. Karena mula-mula yang melakukan itu adalah ular tua di Taman Eden atau iblis itu. Ini ajaran inti itu di situ sebenarnya. Kita kalau tidak kenal dosa, tidak kenal dosa waris, makanya kita tahu diri kita benar, padahal perbuatan kita jahat. Tetapi kalau Itulah kita kenapa sadar tadi bahwa saya ini tanya dalilnya dikuasai sama oleh Pak dosa Pendeta. waris, maka kita perlu Tuhan untuk menolong kita, membebaskan kita dari niat Itulah yang tadi jahat. saya tanya sama Pak Pendeta, di mana Yesus mengajarkan dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa waris, untuk menghentikan kejahatan di muka bumi. Itu hanya klaim-klaim saja, Pak. Faktanya kejahatan tetap terjadi. Kalau kita buka, apakah tidak ada dalam internal kekristenan? Banyak. Banyak. Nah, sekarang kita kembali ke dalil. Biar diskusinya tidak ngambang. Kalau kita punya narasi sendiri tanpa ada dalilnya, setiap orang bisa gitu loh. Nah, kembali lagi tadi, pertanyaanku itu mohon dijawab, kan gitu. Dan akan bahaya juga ketika Anda katakan memang penyaliban terhadap Yesus, tapi saya setuju sebenarnya. Itu tidak lepas dari rencana iblis, keinginan iblis. Artinya, salib yang ada itu atau penyaliban yang ada itu memang keinginan rencana si iblis. Dan diimani oleh Kristen sebagai penebusan dosa. Kalau tadi menyebabkan manusia pertama jatuh dalam dosa, sekarang di abad pertama, iblis juga berjasa menyebabkan dosa yang menyebabkan manusia berdosa itu ditebus karena dia, si iblis gitu loh. Ya, silakan.
Iya. Ya. Jadi kita tahu kan ada dosa, ada iblis. Kalau nggak ada tambahkan iblis, dikit, tidak ada Bang. Yesus datang. Kalau tidak ada iblis, Yesus tidak datang. Itu loh. Betul. Karena ada iblis, Yesus datang. Karena Yesus datang untuk menghadirkan Roh Kudus supaya manusia bisa dituntun dalam kebenaran. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, pertolongan Tuhan, manusia akan tetap jahat saja gitu. Itu persoalannya. Sehingga kalau kita mau menolak Kristen, ya itu terserah pemahaman kita masing-masing. Tapi bagi orang Kristen seperti yang saya jelaskan, inilah dasar pemahaman kita. Kita kenal adanya dosa waris sehingga Yesus datang. Dikatakan dari Yohanes 10 ayat 10, iblis hanya datang untuk membunuh, binasa. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Gitu loh. Nah, di dalam orang Kristen ada juga yang belum percaya atau mengabaikan tuntunan Tuhan sehingga mereka berbuat jahat. Dan itu di mana-mana agama semua ada yang baik, ada yang jahat gitu kan. Jadi bukan hanya di Kristen, saya izin ada, pakai tapi yang dalil banyak lagi. yang baik banyak gitu loh. Iya, Mereka artinya diberkati bukan Tuhan sehingga dunia ini lebih maju karena orang Kristen banyak. Iya Pak, klaim lagi Pak ya. Kita tidak pakai, kalau tidak pakai dalil kita susah ngambang. Baik, memang kitab Anda tidak lepas dari rencana si iblis. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Lukas 22 nomor 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu, ke-12 murid Yesus. Jadi memang ada rencana jahat. Pembunuhan terhadap Yesus tidak lepas dari peran iblis, ya kan? Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi memang keinginan iblislah pembunuhan terhadap Yesus. Menurut Yesus nggak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Justru tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Karena Yesus berkata, anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Nah, berarti sesuai dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Amsal 6 nomor 16, tindakan yang dibenci oleh Tuhan adalah penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Itu dibenci oleh Tuhan. Karena itu bagian dari tindakan si iblis yang ingin adanya pertumpahan darah. Enggak, sebentar. Sebentar, saya izin sedikit lagi, nggak nyampe 1 menit, 10 detik. Gini loh, karena ini teman-teman Kristen terlanjur mengimani, terjadilah kerancuan dalam konsepnya. Ya kan, di satu sisi iblis memang yang melakukan rencana, di sisi lain tidak mau menerima jasa si iblis. Karena apa? Masa mau diimani sebagai bersengkokol dengan iblis, kan dia akan melawan ajaran Yesus. Nah itu, coba gini, ketika Anda imani kejahatan mereka itu bahwa itu tindakan yang tidak baik, tapi kematian Yesus dijadikan sebagai berkat penebusan dosa. Coba, ketika Yesus di atas kayu salib, dia berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, mereka yang jahat melakukan kejahatan terhadap Yesus, iblis, Yudas, imam kepala tentara Romawi. Yesus berdoa, ampunilah mereka. Kira-kira doa Yesus diampuni nggak? Dikabulkan oleh Tuhan, oleh Sang Bapa. Kalau dikabulkan, ya iblis sudah diampuni kejahatannya. Tentara Romawi yang numbak, yang membunuh Yesus juga sudah diampuni dosanya. Ya udah bener, iblis berjasa, iblis juga selamat jadinya. Oke, pertanyaan saya, apakah doa Yesus ketika dia di atas kayu salib dikabulkan oleh Tuhan atau tidak? Silakan dijawab. Ya bang, saya jawab dulu. Ketika rencana Allah, abang tadi kan bilang rencana Allah atau rencana iblis. Nah, kalau rencana Allah itu tadi udah dijelaskan sama saudara kami juga. Rencana Allah itu udah ada. Allah itu maha tahu. Ketika Allah maha tahu, maka dia merancangkan segala sesuatu yang baik. Jadi karya penebusan itu memang adalah rencana Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah iblis punya rencana? Betul, iblis punya rencana. Apakah iblis berjasa? Jawabannya tidak bang. Karena iblis itu tujuannya untuk apa bang? Menjatuhkan, membinasakan. Nah apa yang dilakukan? Iblis membisikkan. Betul, semua orang yang tersesat, yang melakukan kejahatan sampai membunuh Yesus di kayu salib, itu adalah rencana, kelakuan adalah iblis. Tetapi iblis tidak tahu, karena ketika dia berusaha membinasakan, Yesus akan mati di kayu salib, selesai.
Tetapi rencana Allah lebih besar daripada rencana iblis. Karena karya penebusan itu Yesus Iblis tidak tahu kan? Iblis tidak tahu kan? Makanya Yesus berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu pertanyaan saya dikabulkan atau tidak itu. Tadi saya tidak potong abang ya. Enggak, di sini poinnya yang saya tanyakan, Anda jawab. Saya Silakan. jawab nanti sebentar, saya jawab sebentar. Ketika Yesus mati di kayu salib, iblis cuma tahu, maka itu akan selesai. Yesus akan binasa. Tetapi di situ ada karya penebusan, Bang. Yesus masuk ke dalam kerajaan maut untuk memberitakan Injil. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia membuktikan bahwa kuasa maut itu tidak ada pada Yesus, tidak ada sengat dari kuasa maut itu, karena iblis itu adalah raja dalam kekuasaan dalam alam maut seperti itu, Bang. Nah, jadi di situ membuktikan bahwa rencana Allah lebih besar, Bang. Dan itu sudah menggenapi nubuatan apa yang sudah tertulis dan dinubuatkan oleh para nabi. Nah, sekarang begini, saya sudah menjelaskan apa pertanyaan pertanyaanku. Anda katakan iblis tidak tahu, Yudas tidak tahu, tentara Romawi tidak tahu. Lalu didoakan oleh Yesus, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, doa Yesus ini dikabulkan atau tidak oleh Bapa? Nah, ini ya dikabulkan, Bang, karena begini, Bang. Kalau dikabulkan sudah selesai, iblis diampuni kesalahannya. Dengarkan dulu, Bang. Abang jangan ketawa-ketawa begini, Bang. Abang karena Anda berusaha untuk menghindar dari pertanyaan ini. Ya, saya jawab. Ya, betul, diampuni. Karena begini, Bang, ketika penghukuman Allah itu iblis juga selamat. Adil, benar berjasa. Air bah turun ke dunia untuk melenyapkan semua umat manusia kecuali Nabi Nuh dan keluarganya. Sekarang Abang saya tanya, kalau memang Tuhan murka, maka air bah itu akan datang. Apa yang terjadi, Bang? Binasa semua manusia, Bang. Tetapi apa yang Yesus katakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Maka penghukuman itu tidak terjadi, Bang. Artinya apa, Bang? Di situ memberikan kesempatan manusia untuk percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, Bang. Apa yang ditunjukkan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengandungkan anak yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Terserah, itu menurut Abang. Kami menjelaskan iman kami. Sekarang begini, Bang, Abang dari tadi nanya terus. Nah, ini Abang kan memang pengen belajar Alkitab nih. Sekarang begini, coba. Bukan, saya yang ngajarin teman-teman Kristen Bible. Bukan saya ingin belajar Bible. Enak aja. Yang menyesatkan itu, menurut Abang itu iblis yang baik, atau menyesatkan itu normal, Bang? Sekarang begini, oke, saya lanjutkan aja. Di dalam Al-Hijr ayat 29, iblis berkata, Tuhanku, engkau telah menyesatkan aku. Siapa Tuhannya iblis, Bang? Silakan dijawab. Terus siapa yang menyesatkan iblis, Bang? Silakan dijawab. Iblis itu dihukumi tersesat oleh Tuhan karena dia membangkang apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini kalau iya dia tersesat. Kenapa? Ketika diperintahkan oleh Tuhan, dia membangkang perintah Tuhan. Maka Al-Quran menyebutkan, astagfirullahaladzim, Al-Hijr, As-Sad, Al-A'raf, At-Toha, Al-Baqarah. Itu kisah Nabi Adam alaihissalam ada tertuang di sana. Ada juga di dalam surah Kahfi. Itu tentang ada iblis membangkang perintah Tuhan. Ketika ditanya, ma mana'aka, apa yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud menghormati Adam? Ana khairun minhu. Dia berkata, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min turab, engkau ciptakan dia dari tanah, wa khalaqtani min nar. Sementara engkau ciptakan aku dari neraka. Dia merasa derajatnya lebih tinggi. Makanya dia tidak mau tunduk kepada makhluk Allah yang mulia, Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Nah, karena dia membangkang perintah Tuhan, maka tersesatlah iblis. Karena iblis dihukumi tersesat, dia berjanji di hadapan Tuhan akan menyesatkan manusia. Dia akan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Qala fabima aghwaytani
la'aqudanna Oke, siratal Abang. mustaqim. Karena dia sudah dihukumi tersesat, maka akan memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Contoh. Oke, jangan panjang-panjang Contoh. Bang. Pertanyaan saya gampang, Bang. Saya Pertanyaan jawab saya lah itu. gampang. Ini pertanyaan saya, siapa yang menyesatkan iblis? Jawab dulu, Bang. Iblis itu dihukumi tersesat. Dia sudah Yang jalannya menyesatkan sesat. Iblis dihukumi Ya, yang tersesat. mutlak Oke. mengatakan Yang dia melakukan- tersesat itu Tuhan. Oke, Allahu Akbar. ini dihukumi. Sekarang yang eksekutornya siapa, Bang? Yang melakukan penyesatan ini siapa? Yang menyesatkan siapa, Bang? Jawab dulu, Bang. Enggak. Ketika iblis membangkang perintah Tuhan, Tuhan mengatakan dia sesat, benar atau salah? Saya tanya dulu deh. Oke. Ketika iblis membangkang perintah Tuhan, maka Tuhan mengatakan dia sesat dan dia tersesat, itu benar atau salah? Betul. Akal sehat, Yang jangan pakai melakukan doktrin iman tersesat. Anda. Betul. Kalau memang dia sesat. Ya dan benar, tersesat, berarti Tuhan kami mengatakan dia sesat, itu benar, gak ada yang salah. Nah, ini yang salah. Oke, mau saya buka data. Mau saya buka data di sini. Iya, ini udah betul, ini yang salah. Disesatkan gak? Ini, sebentar. Saya buka data dulu ya, biar nanti dibilang nggak longo apa, nggak ada data, nggak ada dalil kan. Iblis berkata, Tuhanku, engkau telah menyesatkan aku. Kan tadi sudah jelas poinnya di Al-Quran tadi. Kenapa dia dikatakan Bang. tersesat? Ini baca. Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku. Bukan beda, Bang. Bukan berkata, Tuhanku, karena aku sesat. Bukan. Atau Tuhan mengatakan, hai kamu iblis, kamu sesat. Begini, Bang. Kalau Coba baca dari ayat sebelumnya. Iya, menyesatkan di situ bukan Tuhan membuat dia sesat, karena dia sudah membantah. Saya baca dari awal ya. Nih baca. Nih, ini teman-teman Kristen kalau belajar Al-Qur'an berusaha kritis. Oke, berarti kami punya PR 2, ngajarin Bible-nya, kedua ngajarin Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an mungkin tidak akan dia terima. Kenapa? Bible-nya aja banyak ditolak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rencana iblis sama rencana Tuhan, Baik, kami baik, sudah saya jelas, tunjukkan ayat Al-Qur'annya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kan gitu ya. Dari 29, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin. Kan gitu. Fasajadul malaikatu kulluhum ajmaun illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin. Di sini terjadinya pembangkangan iblis. Oke. Kenapa? Karena ketika diperintahkan bersama para malaikat untuk bersujud dalam kategori di sini menghormati Nabi Adam atas perintah Allah, maka di situ illa iblis, kecuali iblis yang menolak. Qala ya iblis, malaka ala takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu? Qala lama akun li asjuda li basharin, tidak mungkin aku bersujud kepada manusia. Kholak tahu min solsolim min hamim masnun. Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur yang dibentuk. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Nah, disitulah langsung Tuhan, keluarlah engkau, sesungguhnya engkau adalah terkutuk. Sudah dihukumi oleh Tuhan, iblis itu sesat, membangkang perintah Tuhan, dan dia terkutuk. Gitu. Bahkan dia dikatakan sesungguhnya engkau kutukan itu akan menimpamu sampai hari kiamat. Ya, Terus iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berikanlah tangguhan kepadaku sampai manusia dibangkitkan, minta dipanjangkan umurnya. Qala fa innaka minal mungdorin. Oke, Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk yang ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Contohnya Kristen, iblis tindakannya jahat tapi dipandang baik jadi penebusan dosa. Padahal penyaliban Yesus itu rencana iblis, tapi akan dipandang baik karena mengikuti bisikan iblis, mengatakan sebagai penebusan dosa. Itu peran dari si iblis.
Qala Rabbi bima agwaitani. Iblis berkata, karena dia dihukumi tersesat, maka dia akan menyesatkan manusia. Contohnya ini teman-teman begini, Kristen. Bang. Sebentar, panjang abang panjang kali ini. Abang coba dibaca di sini aja. Abang bisa baca nggak ini? Di sini ini tafsirnya ini dari NU online, Bang ya. Karena engkau telah menyesatkan aku. Pertanyaannya, terjemahan ini salah atau betul atau gimana, Bang? Terjemahannya nggak salah, yang salah Anda pahamnya. Kok Paham saya Anda yang pahami? salah. Kenapa? Karena di situ menyesatkan, di situ sudah dihukumi dia itu sesat. Qala Rabbi, nih. Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik. Nah. Kalau Anda mengatakan bahwa di situ Allah menyesatkan iblis dengan sebuah narasi bahwa iblis itu disesatkan oleh Allah, nah itu kesalahan Anda. Ketika Al-Quran mengabarkan seperti itu, makanya ini nih loh, ketika iblis membangkang perintah Tuhan, maka dihukumi dia itu tersesat oleh Tuhan. Yang menerjemahkan bukan saya, Bang. Saya cuma baca, Bang. Itu Terjemahannya tidak salah. Paham Anda yang salah. Loh, paham nggak? Di situ engkau telah menyesatkan kok malah. Iya, menyesatkan maksudnya dia itu sesat. Saya. Yang mengatakan menyesatkan siapa? Bukan saya, Bang. Itu tertulis, Bang. Engkau telah menyesatkan saya. Di ayat yang lain juga tertulis begini, Bang. Di ayat yang lain. Enggak, jika engkau saya sudah ngasih bukti. Menyesatkan. Terlepas nanti Anda mau terima atau tidak itu urusan Anda. Iya, saya contoh nih, saya kasih contoh. Saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh. Nggak apa-apa. Iya, saya jelaskan. Sudah saya jelaskan. Nah, di situ kan dia berkata apa? La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajmain. Dia nih akan menyesatkan manusia dengan cara apa? Akan dipandang indah setiap perbuatan dosa. Jadi orang itu berdosa tapi akan menganggap itu sebuah kebaikan. Nah, itu cara iblis menyesatkan manusia. Al-Quran menyebutkan demikian. Saya tanya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu adalah tindakan yang berdosa? Jawab. Sudah saya jawab, saya sudah jelaskan yang Ustadz nanya. Di sini enggak, jawab dulu. Apakah pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang berdosa? Betul. Melakukan. Apakah kematian Yesus di atas kayu salib akan menebus dosa manusia? Menebus dosa waris, betul. Nah, kan akan memandang indah setiap perbuatan dosa. Kayak gini nih. Dosa, tapi jadi penebus dosa. Ini nggak nyambungnya. Saya udah berarti orang ini masuk ke dalam perangkap iblis. Ini tipe orang seperti ini. Tadi dia nanya. Nah, itu contohnya Al-Quran. Al-Quran yang tertulis contohnya dalam pemikiran Anda. Dari tadi maunya satu arah, tidak dua arah. Abang nanya, saya jawab. Saya nanya ke abang nggak mau jawab. Begitu. Udah saya jawab. Di sini sudah jelas tertulis engkau telah menyesatkan. Di ayat lain-lain juga menjelaskan. Ya sudah saya jawab. Ya terserah kau mau kayak manapun. Udah saya jawab, selesai. Loh kok ujung-ujungnya terserah kan? Gini, di ayat yang lain juga menjelaskan bahwa Allah bisa menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki, itu udah tertulis, Bang. Jadi bukan saya. Iya, di dalam kitab Anda. Udah. Nah, sekarang saya tanya, menyesatkan itu baik tanya atau lagi. tidak? Menyesatkan itu baik atau tidak? Jawab. Al-Quran menyebutkan wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Allah tidak akan menyesatkan atau tidak akan ada orang yang memilih jalan sesat kecuali mereka orang-orang fasik yang menolak kabar kebaikan, yang menolak kebenaran, yang menolak firman Tuhan. Kembali kepada orang tersebut. Hudan, petunjuk sudah datang dari Tuhan. Tuhan itu mengawali memberikan petunjuk kepada manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu ada yang membantahnya, menolak Al-Quran, berarti dia memilih jalan sesat. Maka dihukumilah orang itu tersesat karena tindakan yang dia pilih. Karena mereka memilih jalan sesat.
Kalau orang itu sudah memilih jalan sesat, berarti dia itu mengikuti jalan iblis. Kayak Di gitu. sini gagal paham. Sebagaimana di dalam kitab Abang Anda, dihukumi, sedangkan di situ ada pelaku, Bang, pelaku atau eksekutornya. Yang menyesatkan itu siapa? Jadi abang ini terlalu beranaloginya terlalu kemana-mana. Dihukumi, mengatakan dia sesat. Pertanyaannya dia dihukumi sesat. Oke, siapa yang menghukum dia? Pertanyaan, siapa yang menyesatkan dia? yang Apakah orang menghukumi ya menyesatkan Allah itu lah, dosa Tuhan atau gimana tidak? sih? Menyesatkan Oke. itu adalah dosa. Oke. Kalau di keimanan kami, Saya Bang. tanya Tadi dulu saya kalau bertanya. gitu. Sebentar, Kalau Tuhan abang dari menyesatkan, tadi ngomong terus. kalau Ini Tuhan memang menyesatkan abang itu manusia, nggak mau Anda diskusi setuju dua atau arah. tidak? Kenapa? Nah ini udah saya jawab dari tadi, saya jawab pakai dalil loh. Ini gablek amat sih jadi oten. Saya Loh, jawab tuh abang- pakai dalil Al-Quran dari tadi nggak pakai Bible. Lah, Apa saya kali kau ini? Nggak jelas memang. Iya, jawaban saya siapa yang disesatkan oleh Allah dalam artian dia hukumi tersesat, yaitu orang-orang yang menolak kebenaran. Orang-orang yang memilih jalan kefasikan. Maka orang itulah yang tersesat di hadapan Tuhan. Nggak perlu muter-muter, Bang. Intinya begini, intinya Tuhannya iblis yang menyesatkan iblis, betul? Betul atau tidak? Jawab dulu, betul atau tidak? Tuhannya iblis, Ya, iblis. yang menyesatkan iblis, betul atau tidak? Udah betul. Betul. Nah, menyesatkan, kata dasar Nah, menyesatkan apa, Bang? konteks menyesatkan, dia itu memilih jalan sesat, maka sesatlah dia. Itulah disesatkan. Gobloknya minta ampun ini oten. Kok geblek? Makanya tadi menggunakan terjemahan Sebentar, jangan marah. Al-Quran menyebutkan bima agwaitani. Ini nih loh, udah tak kasih terjemahan yang membuat otak Anda jalan bahwa karena aku dihukumi diputuskan sebagai tersesat, Oke. itu maksud kalimat disesatkan karena pilihan Dihukumi. yang diambil oleh iblis, maka Ya. dia akan menyesatkan manusia. Contohnya orang-orang yang menuhankan anak orang. Sudah Oke, dijawab Kak. di dalam Begini, Bang. dari tadi Sebentar, berkali-kali. sebentar. Oke, kita Sebentar, buat saya sederhana. tanya dulu biar Yang poinnya dapat. menyesatkan Apakah manusia Anda iblis. setuju? Oke. Iblis sesat. Sebentar, Gebleknya. yang menyesatkan manusia adalah iblis, betul. Berarti iblisnya sesat, betul? Betul atau tidak? Iya. Yang menyesatkan manusia adalah iblis, berarti iblisnya sesat, betul atau tidak? Betul. Saya kan? baca dalilnya, oke? Saya baca dalilnya ya. Iya, saya perkuat pakai dalil, oke? Saya perkuat pakai dalil. Iya, dengerin saya perkuat pakai dalil. Saya pakai dalil. Diam, otennya diam. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, percaya nggak dalil ini? Percaya nggak ini? Oke, Bang. Ya, percaya. Sekarang Ya ada. Berarti yang mendatangkan kesesatan di sini siapa? Nah, mendatangkan beda dengan melakukan, Bang. Jadi yang melakukan langsung itu beda. Begini, sekarang saya tanya. Ketika manusia yang menyesatkan manusia iblis, maka iblis Ah, adalah ini sesat. Guruda sudah kembali. Guruda sudah monitor. Nah, nggak apa-apa. Oke, silakan. oke, baik. Aku izin sholat juga. Iya, gini. Jadi Bang Alif ini terlalu diskusinya nggak mau dua arah. Jadi dia mau nanya tapi nggak mau ditanya gitu. Jadi Innalillahi wa agak inna susah. ilaihi rajiun. Ya Allah, Gitu. fitnahnya luar biasa. Dari tadi saya nggak nyenggol-nyenggol Bible ketika nanya Al-Quran. Dasar oten. Memang pengikut iblis kau. Ingin tersesat mulu. Lanjut, Guruda. Iya, baik. Santai. Oke. Begini, Zoom. Begini, Saudara, Bang saudara. Zoom. Iya, gimana? Ya, tadi kan begini, ini kan Abang Alif menjelaskan. Saya tadi bawa di Al-Hijr ayat 29. Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, sekarang sebelum ke iblis, kita tanya, ketika manusia disesatkan atau yang iblis menyesatkan manusia, maka iblis adalah sesat, betul Bang? Jangan ke situ dulu. Kita dari akar dulu. Oke. Kalau baru bicara, jangan Boleh. di tengahnya. Jadi, oke. Boleh. Selamat Oke. siang. Selamat siang. Sabar Jibril, gantian Jibril, sabar. Banyak pasien saya di hari ini, tenang kamu. Iya. Cuman Jadi hanya gini, Bang, Bu. ya. Iya, sabar. Jadi gini, saya ingin Anda menjelaskan dulu terkait apa yang tertuang di dalam Yohanes 1 nomor 3. Boleh Anda bacakan ke saya?
Bentar bang. Iya. Handphone saya kepental-bentar. Kalau kepental saya naik lagi ya. Bentar ini mau. Oh, atau aku aja yang baca. Boleh bang. Soalnya takut kepental saya nanti. Silakan. Segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Siapa ini yang dimaksud di sini, Bang? Yang menjadikan segala sesuatu, termasuk kejahatan. Iya, jangan pakai kata Tuhan dulu bang, nanti jadi multi tafsir karena Tuhan nggak apa-apa. Intinya Allah pada menjadikan segala sesuatu. Intinya pada prinsipnya Tuhan menjadikan segala sesuatu. Setuju? Iya. Allah menjadikan segala sesuatu. Bukan Allah di situ, Bung. Theos di situ. Jadi jangan memperkeruh suasana. Itu bahasa Yunani di situ, Bang. Bahasa Yunani. Dewa artinya dewa. Ya, jadi makanya saya ambil jalan tengahnya, kata Tuhan aja supaya dia sifatnya global, tidak memihak kepada satu keyakinan. Setuju? Nggak bisa karena nanti begini, ketika ada yang menuhankan pohon, nanti dibilang bagaimana bisa pohon menjadi pencipta? Tidak, masalahnya di situ bukan kata Allah, Bung. Itu bahasa Yunani aslinya, Theos. Theos dalam bahasa Indonesia apa, Bang? Anda nggak mau jadi penyesat kan? Anda membahas tentang penyesat kan di sini ya. Makanya kita harus lurus, jangan ada sesat menyesatkan di sini. Nah, jadi Tuhan pencipta langit dan bumi di situ menciptakan segala sesuatu. Apakah termasuk kejahatan? Tidak, Bang, tidak. Karena berarti gagal. Berarti dalil ini gagal. Kok gagal? Allah karena di situ yang mana yang mau bicara ini? Turunkan aja dulu yang lain kalau tidak mau tahan dirinya bicara. Kalau tidak tahan berbicara turunkan. Bagus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini batal dalil ini atau gimana? Segala sesuatu yang baik, Bang. Jadi nggak ada kata baik di situ. Kamu itu jangan menyesatkan, mentang-mentang Tuhanmu menyesatkan, kau menyesatkan di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu itu maksudnya apa? Dari hari pertama sampai hari ke-6 itu diciptakan segala sesuatunya baik. Tidak ada Allah kami itu menciptakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya di Yohanes 1? Turunkan lagi, yang satu ini turunkan lagi. Turunkan lagi. Kalau dia tidak bisa memberikan dalil, turunkan lagi. Saya kasih dalil. Baca di Kejadian. Saya kasih dalil. Itu kan Yesaya 45 nomor 7. Dengarkan. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan atau nasib jahat. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Ini batal juga. Yohanes 1 nomor 3 batal. Yesaya 45 batal juga. Dibuang juga nih dalil. So paten kalian. Woi, gimana ini? Dibuang deh ini. Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kemalangan atau kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ini dihapus juga ini. Ini kitabnya Yahudi di Stipex. Di Stabilo ini dihapus. Gimana? Dihapus nggak nih? Bicara dong. Saya boleh jawab ini. Oke, saya boleh jawab. Silakan. Saya diam. Silakan. Nanti kan. Ya, silakan. Atau gini. Saya kasih ke senior saya dulu, Bang Martin. Silakan, Bang Martin. Enggak, kamu aja. Martin itu murid saya dari dulu. Kamu aja. Murid. Kamu aja. Waduh, kalau iya, Pak Martin itu murid saya. Coba kamu ini dulu. Ayo. Ya, begini. Karena kamu orang baru, saya lihat kamu berlata-lata, berapi-api, semangatmu tinggi, ilmu aja yang nihil. Kemampuan bicara bagus, tapi nihil ilmu. Ayo. Okay. Yesaya 45 nomor 7 coba kau baca. Oke, Yesaya 45 tadi kan udah Abang bacakan kan. Begini, kalau saya buka data ini nanti ke pental nanti saya yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, yang menjadikan kemujuran dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Ini dihapus nggak ini dalil? Nah, dihapus nggak? Sebentar. Di situ.
Di situ. Ini Saya sudah izin mulai, saya buka dulu. ini sudah Soalnya- mulai mau Bentar, mempraktikkan sebentar. kejahatannya ini. Silakan. Sebentar. Saya nanti ke Bental, saya naik lagi, saya mau buka data. Silakan Bang Martin dulu. Kalau nggak ada ilmu jangan coba-coba naik di Kumal Muslim. Malu dia teman-teman. Malu. Malu dalam bahasa Ibraninya di situ disebut ra. Ra itu artinya jahat. Akulah yang menciptakan, akulah yang membuat semua itu. Ayo. Oke. Silakan. Silakan. Berapa tadi? Ayat berapa? Ya saya 45 nomor 7. Kau sudah pakai kitabnya orang, kau enggak tahu juga. Sabar. Santai Penyesat dulu, begitu, kenapa? penyesat gitu. Cuman Nah, menang di koar aja. Silakan. Nah begini, kalau saya mah penyesat, kalau dibilang penyesat Bang ya, tadi kan udah jelas yang menyesatkan siapa. Nanti akan Yang saya buktikan. melakukan penyesatan. Anda jangan kabur Ya, makanya. silakan. Saya akan buktikan siapa yang penyesat. Saya baca. Bukan cuman Oke. iblis aja, tapi seluruh Kristen di dunia itu adalah penyesat. Nanti saya buktikan dalilnya. Kristen sama dengan penyesat. Saya buktikan dalilnya sebentar. Jangan kabur. Jangan kabur. Ya Nggak saya akan 45 nomor kabur. 7. Iya. 45 ayat 7 yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nasib malang Bang. Bahasa Ibraninya apa nasib malang di situ? Silakan. Inilah kau agamamu penyesat. Kitabnya orang kau terjemahkan seenak perut. Itu kata ra di sana. Kata ra itu artinya jahat atau kejahatan. Ini Agamamu itu adalah titisan iblis. Kitabnya Yahudi kau terjemahkan serampangan. Kalau udah tersesat gini kejang-kejang, ternyata cuma kira bisa diskusi yang baik. Ternyata Saudara, kalau ada sebuah kitab mengartikan kitab original teksnya dengan tidak sesuai, itu penyesatan atau apa menurutmu? Begini Bang, ini terjemahan sudah yang dipermasalahkan terjemahan gak jelas. Lah, tadi saya bawa terjemahan. Emang saya yang menerjemahkan, kok ketawa? Nah, itulah artinya agamamu itu sebagai kendaraan iblis untuk menyesatkan orang. Karena kitabnya orang Yahudi diterjemahkan, dihilangkan terjemahan yang sesungguhnya untuk menipu. Itulah agamamu. Nah, itulah agamamu. Nah, ini coba. Nih, bagus ya diskusinya. Sekarang udah kejang-kejang di Al-Qur'an. Ini bahasa aslinya nih, coba. Yesaya 45 nomor 7. 45. Ya. Wah, mantap ini. Ada Bang Billy. Nomor 7. Pegangan, kamu pegangan. Yoser or uvore Joseh. Joseh shalom uvore ra. Ani Hashem asa. Artinya yang menciptakan terang dan gelap, yang menciptakan damai dan kejahatan. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak menciptakan sesuatu segalanya. Tuhan itu menciptakan segala-galanya, termasuk kejahatan, tuyul. Makanya jangan jadi oten. So paten, so cantik, sedangkan agamamu itu. Bang Zuma ke Ben. Ada yang panas di bawah ya? Waduh. Makanya panas, santai bro. di bahasanya. Iya, Saya jangan nggak tahu panas kan, gitu loh. Santai aja, jangan ditombak gitu loh. Santai gitu loh. Saya tidak ada nih bro, jangan main. Jangan main saya tidak ada tombak-tombak gitu, nggak ada santai pasukan. aja. Begini. Kalau ada orang yang main menciptakan tombak itu artinya kepanasan iblis kalian gitu loh ya. Oh ya nggak apa-apa. Itu urusan. Ya, saya tidak tahu kalau itu ya. Saya bukan tipe orang yang suka main tombak. Dan Alku, saya juga baru tahu kalau Allah mereka itu menyesatkan kalau tidak dibukakan data itu tadi. Bahkan terjemahannya mereka bantah-bantah. Padahal udah jelas terjemahan itu, tapi Coba di terjemahan yang King James ya. King James bisa dibesarkan. Ini Kristen yang terjemahan ini King James.
Tadi kan Tanakh, kitab orang Yahudi, sekarang kitab Kristennya. Coba dibesarkan, host. Sudah saya besarkan tuh, Bang. Hah? Belum kok. Besar. Udah di layar besar. Oh, udah. Oke. Udah besar itu, udah besar. Di sini tulisan I form light and created darkness. I make peace and create evil. Ya, evil itu kejahatan dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia evil itu artinya kejahatan. Ini selaras dengan ayat dalam Torah. Reh nadati levaneka hayom et hayom verato vetamamit vethara. Pada hari ini aku berhadapan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kejahatan dan kematian. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Jadi ini selaras dengan Taurat. Tuhan memberikan kepada kita hak untuk memilih yang baik dan yang jahat. Ya, nih create evil. Jadi tidak ada nasi malang nasi mujur. Kalau terjemahnya nasi malang nasi mujur, maka ketika nasibnya malang akan menyalahkan Tuhan. Bang Zuma gimana? Setelah jatuh ada yang sakit nggak kira-kira badannya Bang Zuma nih? Enggak. Kalah Tuhannya dia 3 hari, aku nggak cukup 3 hari bangkit. Bangkanya santai dulu. Abang dah. Saya bernarasi dulu. Saya bernarasi ya. Biar nggak jatuh lagi, Bang. Saya bernarasi ya. Jadi jelas. Saya bernarasi jelas bahwa Tuhan itu maha kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Kejahatan itu bagian dari ciptaannya. Karena kejahatan itu adalah sama seperti ciptaan yang lain. Tidak ada itu sosok cantik. Enggak ada itu Tuhan kami menciptakan kejahatan. Berarti Tuhanmu enggak maha menciptakan. Dan katanya maha mencipta. Segala sesuatu dicipta, termasuk kejahatan. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Kita sudah buktikan itu berdasarkan dalil. Sekarang masuk ke tema berikutnya. Apa level berikutnya? Untuk menguji kalian. Sabar dulu. Sebentar. Dari tadi sabar Anda dulu. narasi gantian dong, Mas. Sabar dulu kan. Anda kan sudah malu kan? Kan sudah malu. Saya mau jelasin ini aja. Kan sudah malu. Beri kesempatan. Ya sudah. Coba Anda jelaskan. Silakan. Yang disebut tadi memang banyak tafsir yang menjelaskan tentang kejahatan. Ikut tafsir. Tentang Tafsir kemalangan. lagi. Tafsir itu terjemahan itu kan terjemahan itu salah satu tafsir, Bang. Tafsir dalam bahasa yang lain. Nah ini makanya si Juma ini nggak mau dengerin kan? Waduh. Sekarang terjemahan kamu itu mau menyesatkan? Ya udah, silakan kau menyesatkan. Silakan. Saya tanya. Silakan. Terjemahan itu tafsir atau bukan? Bukan. Nah kan terjemahan itu adalah tafsir dalam suatu bahasa yang mendekati dengan arti. Salah. Tafsir dengan terjemahan itu beda, Dek. Oke, begini. Ketika di situ disebutkan tadi bagus itu Bang Yosef ya mengatakan di dalam New King James Version itu evil. Oke, di situ. Tapi ketika di New English Translation di situ calamity. Jadi di situ yang disebut kemalangan, chaos, semua itu memang itu Tuhan, itu semua adalah jahat nggak itu? Yang menciptakan. Nah, jahat itu bukan masalah jahat, itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Nah, masalahnya bukan itu Zuma. Yang kita bahas adalah menyesatkan. Ketika dikatakan menyesatkan, di situ baik. Iblis lari lagi. Kau telah menyesatkan aku sebentar. Gantian baik. dong, gantian. Baik. Sudah. Ngomong, saya diam. Sudah. Udah selesai. Kan? Belum sudah selesai. Udah selesai. 10 detik. Udah selesai. Kita udah nangkap. Anda memelintir dalil. Anda memelintir dalil. Saya baca. Anda mentafsirkan dalil. Akulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya itu termasuk kejahatan. Anda pelintir. Oke, saya kasih dalil. Dalam kitab saudara Anda nanti pelintir lagi. Di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dengarkan. Dan itulah sebabnya Theos, Tuhannya Kristen, mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini Anda mau tolak atau gimana ini? Theos, dewanya Kristen, mendatangkan kesesatan. Ini. Oke, saya baca. Boleh saya jelaskan? Silakan. Anda baca dulu, baru Anda jelaskan. Silakan. Begini, Bang. Ketika dikatakan mendatangkan, bukan berarti Tuhanlah atau Allah yang kami sembah itu adalah pelaku yang menyesatkan. Mendatangkan itu begini, Bang. Dia mendatangkan kesesatan. Kejang-kejangan.
mendatangkan kesesatan. Boleh Kepada ngomong siapa nggak? dia mendatangkan kesesatan itu? Coba. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa yang mendatangkan kesesatan? Iblis iblis yang menyesatkan, yang mendatangkan kesesatan. Itulah itu sebabnya Theos mendatangkan. Oke, begini Bang. Loh, Cuma, kok penyesat ini lucu, penyesat ini lucu. Boleh ngomong? Enggak, boleh ngomong. Iya. Tapi kamu Boleh jangan ngomong bantah nggak? dalil kitabmu dong. Oke, saya tidak bang. Oke, silakan. Mendatangkan itu bukan berarti pelaku, Bang. Contoh begini, ketika Bang ya, saya datangkan Zuma akan masuk ke Komal ini. Terus Zumanya nggak datang, terus saya bilang, oh ternyata saya. Artinya apa, Bang? Pelakunya itu, Bang, yang mendatangkan siapa? kesesatan siapa? Kan kejang-kejangan. Iya, mendatangkan. Enggak, saya bertanya. Saya mendatangkan Zuma. Masa bertanya Apakah dibilang saya Zuma? kejang? Pertanyaan Loh, saya, bukan. Saya siapa yang jawab, mendatangkan saya jawab. kesesatan? Oke, mendatangkan kesesatan. Tuhan, betul. Tuhannya siapa? Ya, Allah yang kami sembah, benar. Mendatangkan. Tuhanmu yang mendatangkan kesesatan, betul? Betul. Tapi bukan berarti yang pelaku, menyesatkan Bang. di situ Beda. siapa? Yang menyesatkan iblis. Iblis. Yang mendatangkan iblis siapa? Ya, Tuhan, betul. Tuhannya Tuhan siapa? mengizinkan. Tuhannya siapa? Ya, Tuhan kami. Ya, Tuhan kami. Udah Allah kami. selesai. Udah. Terima kasih. Thank you. Nah, boleh Luar gantian, biasa, Masya Allah, luar biasa. Udah selesai. Sekarang Yesus mengatakan begini. Allah tidak jadi pelaku Sekarang Yesus penyesat. mengatakan begini. Dengar. Oke, Anda sudah iya, mengakui, sudah selesai. Yesus mengatakan Lanjut, begini. Bang. Ya, Yesus mengatakan begini kepada Oke, orang Yahudi. silakan. Kepada orang Yahudi Yesus berkata begini, waspadalah kepada penyesat Betul. yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka penyesat ini yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, nubuat Yesus ini berhasilkah terjadi? Berhasilkah penyesat menggunakan nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Jawab, jujur. Nah, jadi begini, Bang. Banyak Bang nabi-nabi yang mengaku, para pengajar yang percaya, mereka berkata Yesus begini begitu, tapi dia melakukan kejahatan itu sama. Asik. Saya ulang lagi pertanyaannya. Hei, ini bukan sekolah minggu. Pertanyaan saya dengarkan. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana orang banyak yang disesatkan iblis dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Ya, begini Bang, banyak pengajar-pengajar sesat. Tadi kan Abang udah, mungkin ini Abang yang sering. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Jawab. Berhasil banyak, atau Bang. tidak berhasil? Iya, memang berhasil Bang, orang memang banyak. Siapa nama orang banyak ini yang menjadi pengikut iblis dalam nama Kristus? Nah, ini kan nanya siapa, nanti nanya siapa lagi gini. Harus kita harus bongkar-bongkaran di sini. Harus bongkar-bongkaran. Anda mengatakan, sabar. Anda mengatakan iblis berhasil menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Kristus. Pertanyaan saya, banyak orang yang disesatkan iblis dalam nama Kristus itu apa namanya? Betul Bang. Pengikut Kristus yang iblis ini namanya siapa? Oke, saya jawab ya. Ini agak gimana cuma nggak ngasih kesempatan orang ngomong. Boleh ganti. Saya arahkan Anda untuk berdiskusi dengan ilmiah. Iya, saya iblis memakai nama Kristus menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang menjadi pengikut Kristus itu namanya apa? Gelarnya apa? Ya, contohnya kayak kamu ini Zuma, ketika kamu membawakan tentang menjelaskan host turunkan. Loh, nggak layak iblis, kita diskusi dengan iblis, nggak layak. Anda turun di bawah. Siap. Nggak layak kami berdiskusi dengan iblis. Oke? Anda sudah ketampar bolak-balik kiri kanan, masih tetap tertawa. Kenapa? Iblis begitu. Udah dikatakan oleh Tuhan, kamu akan masuk ke neraka kekal. Tak apa Tuhan, yang penting aku bisa menyesatkan orang. Itu kamu udah ditampar kiri kanan, enggak apa-apa, yang penting aku bisa tertawa. Iblis. Kata Yesus, waspadalah kepada iblis.
iblis yang datang kepada kamu, wahai orang Yahudi, muridku yang hidup di abad pertama. Datang iblis itu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iblis itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil nggak? Berhasil, kata iblis tadi. Berhasil. Apa nama pengikut Kristus yang adalah iblis itu? Apa gelar pengikut Kristus hari ini? Yang ikut kepada iblis, yang pura-pura ngaku Kristus. Apa nama kelompok mereka? Pengikut Kristus, apa namanya? Kita kenal di Indonesia ini dengan sebutan apa? Pengikut Kristus dikenal dengan sebutan apa? Aliteng. Aliteng. Tergenapi ucapan Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dengan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh iblis yang bernama Yesus Kristus itu adalah Kristen. Udah selesai. Silakan Dinda Alif dilanjut. Tugas saya udah selesai sementara, lanjut. Itu Pak Martin tuh ngapain tidur, Pak Martin? Ya, saya tanggapi ya. Ya, silakan. Ya, karena dia banyak belajar Alkitab, lalu di dalam pemahaman yang lahiriah, lalu dia mengucapkan seperti itu. Tuhan ini ngurusin masalah dosa, masalah kejahatan manusia. Manusia dengan terpengaruh iblis itu berdalih macam-macam, ya. Mengatasnamakan kebenaran tapi menyesatkan orang, itu banyak sebenarnya. Itulah dosa yang ada pada banyak orang itu. Jadi seperti itu di dalam Kristen ada orang-orang yang seperti Yudas yang dihasut oleh iblis. Jadi hasutan oleh iblis ini memang merusak segalanya. Kalau Yesus mengajarkan mengasihi gitu loh. Nah, tapi orang-orang itu jahat. Mereka tadinya percaya Tuhan tapi lalu mengabaikan kebaikan Tuhan. Itu. Jadi orang menjadi jahat itu karena itu. Kenapa manusia di dunia ini jadi jahat itu karena iblis. Dari tapi dulu ini orang ini hanya curhat aja terus. Kerjanya cuma curhat. Ini segala macam dipakai cara-cara licik. Dia sedang membicarakan tentang dirinya ini. Dia sedang membicarakan tentang dirinya dia. Lalu dia sedang membicarakan. Udah diam. Ditendang aja orang kayak gini. Ngapain merugikan negara orang kayak gini. Negara rugi memelihara orang seperti ini. Kau itu berbicara, Martin, sudah tua, udah bau tanah. Coba kau pakai otakmu dulu. Jangan kau hanya ngomong. Dari dulu kau kayak gitu aja terus. Rugi negara bayar pensiunmu itu. Karena nggak ada otakmu. Kau bicara pakai dalil apa? Saya berbicara dalil, Martin. Saya bicara dalil. Yesus berpesan kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen itu penyembah agnostos theos. Dewa Athena yang Kristen sembah. Asal kau tahu, Martin. Tapi kalau kau tidak kuat mendengarkan penjelasan saya, kau turun. Oke? Saya keras karena tujuannya untuk menggembleng kalian supaya nggak gila permanen. Paham kau? Mantap. Yesus berkata di dalam kitabmu, Martin, tuyul, manusia cuplis, dari dulu kau memang tak pernah beres otak kau itu. Selalu curhat mulu. Sikit-sikit setan yang kau salahkan. Padahal kau sendiri lebih kesetanan daripada setan. Setan terus yang kau salahkan. Sementara kau makan babi, menyembah Yesus, tak ada perintah. Kau lebih setan daripada setan. Dengarkan saya. Matius 24, Martin, nomor 4, nomor 5, Yesus berkata kepada muridnya yang ada di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku Yahudi, dengan memakai namaku. Penyesatnya datang memakai nama siapa, Martin? Nama Yesus. Berarti penyesatnya ketika muncul, apa ngakunya? Aku Yesus. Paham situ, Martin? Paham? Yesus palsu ini mengaku Kristus. Berarti nama lengkapnya dengan gelarnya apa, Martin? Yesus Kristus, Martin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus dengan gelar Kristus ini menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak? Kalau berhasil, apa nama pengikut Kristus palsu ini? Kronyok, krenyik, atau Kristen? Kau jawab itu, Martin. Jangan kau kemana-mana curhat.
Memang saya keras. Saya memang keras terhadap orang bahlul kayak kau. Silakan. Berat. Sungguh luar biasa. Jangan bercurhat. Ya. Selamat siang Bang lagi. Gabriel. Ini sama juga ini. Kresek kosong. Orang-orang tak punya otak semua. Cuma punya kuping, punya mulut, tapi nggak punya otak. Ini si siapa nih? Si Gabriel ini. Jadi kau bilang kami penyembah dewa Yunani? Yes. Real. Siapa nama dewa Yunani yang kami sembah itu dewa apa Juma? Agnostosteos. Apa? Agnostosteos nama siapa itu? Nama dewamu yang kau sembunyikan dengan sebutan Allah. Aku menyembah Yesus Kristus. Iya, betul. Itulah Agnostosteos itu yang diperkenalkan Paulus kepada orang-orang Athena. Aku nggak kenal siapa Agnostosteos itu. Memang kau tidak mengenalnya. Karena kau sudah ditipu oleh Lai dengan engkau dianggap menyembah kepada Allah. Mau saya buktikan? Juma, jangan kau paksa kami menyembah dewa Yunani. Mau saya buktikan berdasarkan dalil kitabmu? Bukan mau saya buktikan, mau saya pelintir. Kamu takut. Oke, Oke, saya buktikan. Buktikan. Mau baca kitabmu Kisah Para Wartawan 17 nomor 22 sampai 23. Silakan. Kisah Para Wartawan. Silakan. Di mana Kisah Para Wartawan 17 nomor 22 sampai 23. Silakan. Yang benar dulu bilang Kisah Para Rasul yang bagus dulu. Nggak ada rasul di Kristen, nggak ada rasul. Rasul itu bahasa Arab. Ngapain kau pakai bahasa Arab? Jangan kau jadi penyesat tulen kayak Paulus. Kisah Para Rasul berapa? Penyesat. Kisah Para Wartawan bab 17 nomor 22 sampai 23. Jangan kau sakit hati, memang penulis kitabmu wartawan. Mau gimana? Baca. Kisah Para Rasul 17 ayat. Rasul penipu, penyesat. Nggak ada kata rasul dalam bahasa Yunani, nggak ada. Penyesat, penyesat. Jangan ku pakai kata rasul, penyesat. Sekalian ku bongkar semua penyesatan-penyesatan yang kalian lakukan dengan nyamar-nyamar pakai kata rasul. Gak ada kata rasul. Wartawan. Ayat berapa penyesat? Kisah Para Wartawan 17 nomor, jangan ku pakai ayat, penyesat. Nomor 22 sampai 3. Silakan, penyesat. Silakan. Baiklah, antikristus. Nomor ayat 20 dan berkata, hai orang-orang Athena. Nah, orang-orang kau turun. Anak babi, kau turun. Turun. Kau itu kayak setan, memang kau penyesat. Tai. Memang Kristen ini memang dicetak menjadi setan. Jelas-jelas tertulis dewa baca lagi ilah-ilah di sana. Bahasa Arab lagi kau masuk lagi. Demikian tadi kamu Simin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan tadinya Ki Alif ini apa ya, sampai geram ya tuh menjelaskan pertanyaan dari Coten ini. Kalau Coten ini kalau bertanya tentang Islam itu waduh luar biasa macam profesor, tapi ya itu tadi sudah dijelaskan dengan ayat, mengatakan belum dijelaskan. Inilah bodohnya mereka, memang otak mereka itu tidak berjalan gitu ya, tentang bagaimana iblis ini kan karena memilih jalan kesesatan maka dikutuklah ya. Jadi disesatkan sekalian gitu. Tapi Kristen tidak mau. Nah, di dalam kekristenan juga ya ada, selain daripada 2 Tesalonika itu ada juga di di Mazmur atau Yesaya, lupa saya, itu Tuhan mendatangkan kesesatan bagi raja-raja, sehingga raja-raja itu terhuyung-huyung, dan raja itu berkata, kenapa engkau menyesatkanku, katanya. Itu ada 2 ayat itu, cuman lupa saya letaknya. Nah, jadi segala sesuatu Allah ciptakan itu, mau kebaikan ataupun keburukan, itu semuanya
dengan adanya segala sesuatu itu oleh karena Allah yang menciptakan. Tapi Kristen ini ngotot yang pada akhirnya blunder sendiri, dia malu gitu ya, malu. Tapi mereka ini entahlah, memang otaknya dungu ya. Jadi ketika berdebat tuh hanya mutar aja macam gangsing ya, musing sana musing sini, entah apa-apa ke hulu ke hilir. Tapi tak kunjung juga dia mengakui kekalahan itu, tak mau dia. Walaupun ya harus menutup mukanya itu, tapi tidak mau dia mengakui kekalahan itu. Heran saya, padahal sudah jelas-jelas itu ditampar kiri kanan supaya babak belur bonyok, itu tidak mau mengakui dia. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Abdul Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.